Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Olivia Ratu Indri, NIM 202333070, Prodi Manajemen Pajak, mata kuliah Komunikasi Perpajakan. Saya akan mempresentasikan materi tentang konsep dasar komunikasi perpajakan. Pengertian komunikasi perpajakan. Komunikasi perpajakan adalah proses pertukaran pesan atau informasi oleh dua orang atau lebih secara langsung maupun tidak langsung yang bertujuan untuk membangun hubungan baik secara internal maupun eksternal oleh perusahaan atau lembaga fiskus dan wajib pajak, di mana pengirim pesan disebut komunikator dan penerima pesan disebut komunikan. Pengertian komunikasi menurut para ahli. Yang pertama, Raymond Ross. Komunikasi adalah proses pemilahan, memilih, dan simbol pengiriman sedemikian rupa yang membantu penerima untuk menghasilkan respon pesan atau makna berpikir sama dengan yang dimaksud oleh komunikator. Yang kedua, Karl von Hofland. Komunikasi adalah proses yang memungkinkan seseorang untuk memberikan stimulasi, biasanya dengan lambang-lambang verbal, untuk mengubah perilaku orang lain. Yang ketiga, Bernard Barrelson dan Gary E. Steiner. Komunikasi adalah proses alat penghubung informasi, gagasan, emosi, keterampilan, dan sebagainya dengan menggunakan kata-kata, simbol, gambar, angka, dan grafik. Proses komunikasi menurut para ahli. Yang pertama, Aristoteles. Proses komunikasi Aristoteles dimulai dari pembicara atau speaker yang mengutarakan pesan atau speech dalam suatu situasi atau occasion kepada khalayak atau audiens yang kemudian menimbulkan dampak atau efek. Yang kedua, Laswell. Proses komunikasi menurut Laswell diawali dengan pengirim pesan atau sender yang menyampaikan pesan atau message melalui media atau medium yang diterima oleh penerima pesan atau receiver, kemudian menciptakan umpan balik atau feedback untuk kemudian kepada pengirim pesan. Yang ketiga, Scrum. Proses komunikasi menurut Scrum dimulai dari pengirim pesan atau encoder yang mengirim pesan message kepada penerima pesan atau decoder yang kemudian secara bergantian mengirim pesan kepada pengirim pesan pertama. Yang kedua yaitu komunikasi nonverbal. Komunikasi nonverbal merupakan komunikasi yang tidak menggunakan kata-kata, baik lisan maupun tulisan. Sebaliknya, komunikasi nonverbal menggunakan gerak tubuh, sikap, isyarat, dan intonasi suara. Contoh-contoh komunikasi nonverbal. Yang pertama yaitu ekspresi wajah. Ekspresi wajah merupakan bagian penting dari komunikasi nonverbal karena kita bisa memberikan banyak informasi ke lawan bicara kita. Misalnya, saat kita merasa semangat dengan lawan bicara, maka ekspresi yang muncul adalah tersenyum. Sebaliknya, apabila kita bosan, maka ekspresi wajah cemberut akan keluar. Ekspresi wajah juga akan menjadi hal pertama yang akan dilihat sebelum kita bicara. Yang kedua yaitu gestur. Hal ini cukup beragam dan biasanya terjadi secara sengaja atau tidak sengaja. Misalnya, menunjukkan gestur tubuh yang tidak nyaman saat kita merasa tersinggung. Selain itu, gestur seperti mengacungkan tangan saat ingin bertanya kepada guru maupun dosen. Hal ini akan menunjukkan kesopanan. Yang ketiga yaitu bahasa tubuh. Contohnya, saat berbicara, orang menyilangkan tangan dan mengerutkan dahi. Berkemungkinan orang itu sedang merasa kesal. Yang keempat, sentuhan. Biasanya sentuhan akan lebih cocok dilakukan pada orang yang sudah akrab dengan kita. Misalnya ada teman yang sedang bersedih, maka kita menunjukkan simpati dengan memegang tangannya atau mengusap punggungnya. Yang kelima, tatapan mata. Dari cara melihat, menatap, atau bahkan berkedip, kita sudah bisa mengirim informasi. Misalnya, saat seseorang tidak mempertahankan kontak mata pada lawan bicaranya, bisa saja dia sedang berbohong. Atau saat kita melihat orang, bisa diketahui perasaan suka atau benci. Yang keenam yaitu intonasi suara. Contohnya, nada bicara, kecepatan bicara, hingga volume suara. Misalnya, saat menyampaikan emosional, suara kita akan cenderung tinggi. Sebaliknya, saat menyampaikan kabar duka, volume suara akan mengecil dan muncul wajah sedih.
Bentuk dasar komunikasi. Bentuk dasar komunikasi terdiri dari dua, yaitu komunikasi verbal dan komunikasi nonverbal. Komunikasi verbal terdiri dari kata-kata yang disusun dalam pola yang mempunyai arti, bisa dalam bentuk lisan maupun tulisan. Yang pertama, lisan. Komunikasi lisan merupakan komunikasi yang paling disukai karena berbicara dengan seseorang lebih cepat dan lebih nyaman dibandingkan menulis. Ketika berbicara atau mendengar, kita dapat menangkap arti tambahan dari gerakan verbal dari lawan bicara secara langsung. Yang kedua, tulisan. Akan ada kalanya menggunakan komunikasi tertulis menjadi medium yang tepat dan efektif, yaitu karena adanya catatan dan bukti komunikasi secara tertulis, yang seringkali dapat digunakan sebagai bukti atau untuk konfirmasi. Seiring majunya teknologi, mendorong perkembangan komunikasi elektronik seperti voicemail, telekonferensi, email, dan jaringan komputer yang biasa disebut revolusi komunikasi. Fungsi komunikasi nonverbal. Yang pertama, dapat mengulangi perilaku verbal seperti menganggukkan kepala saat mengatakan ya atau menggelengkan kepala saat mengatakan tidak. Yang kedua, dapat menggantikan perilaku verbal. Yang ketiga, dapat memperteguh, menekankan, atau melengkapi perilaku verbal. Baiklah, sekian presentasi dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.